Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lajengaken malih kajian kita Tafsir Munir Marah Labid Surat Al-Baqarah ayat pinten? Surat Al-Baqarah ayat 136. Nggih, Shahifah utai halaman 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala azza min qail fa biqalihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu padha ngucapo sira kabeh para wong mukmin, wong-wong sing padha iman, padha ngucapo sira ngucap ing mengkene, amanna, percaya kita, iman kita, billahi ing Allah, wa ma lan iman ing barang ing kitab unzila kang wis diturunake apa ma ilaina maring kita, wa ma lan iman ing barang, wa ma lan iman ing kitab unzila kang wis diturunake apa ma diturunke ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismaila lan maring Nabi Ismail wa Ishaqa lan maring Nabi Ishaq wa Yaquba lan kitab kang wis diturunake maring Nabi Yakub wal asbati lan barang kang wis diturunake maring pira-pira keturunane Nabi Yakub wa malan iman ing barang utia kang wis diparingi ing ma sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wa ma lan kita iman ing barang utia kang wis diparingi sapa annabiyuna pira-pira nabi mir rabbihim saking pangerane annabiyun walhasil la nufarriqu ora beda-bedake kita baina ahadin ing dalem antarane wong siji minhum saking annabiyun wa nahnu lan utawi kita lahu maring Allah maring Rabb iku muslimuna padha pasrah kabeh, iku muslimuna padha Islam kabeh. Katakanlah wahai orang-orang mukmin, ayat niki memandu dhateng kula jenengan minangka orang mukmin, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada rukun-rukun iman sanesipun. Kita dipun pandu ken muni ngene, berkata sekaligus meyakini kami beriman kepada Allah. Satu, kula jenengan nggih teng ati sekaligus dilisanke menawi saged nggih milu muni amanna, kami beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Satu, terus yang kedua beriman pula dan yang diturunkan kepada kami nggih menika Al-Qur'an. Kita iman dhateng Gusti Allah, kita iman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Napa mung niku tok? Mboten.
dan yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Ayat 136 niki sepisan malih ini memandu datang kula jenengan bagaimana bersikap, bagaimana bersikap. Niki panduan ilahiyah. Niki mboten sekedar mung anjuran dari sesama makhluk. Ini anjuran dawuh saking Gusti Allah langsung. Maka subhanallah, kula jenengan selama itu kebenaran dari Allah sami'na wa ata'na, walaupun kuwi gak kelompoke dhewe, walaupun kuwi ora golongane dhewe, walaupun kuwi ora sak jamaah dengan DE, tapi ini kebenaran dari Allah, semua harus diterima dan harus diyakini kebenarannya. Gak kita tinggali satu persatu. Qulu, katakanlah wahai orang-orang mukmin kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan hal itu kepadamu. Muniyong ini, amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami. Syekh Nawawi Banten mengatakan ma unzila ilaina itu apa? Yang diturunkan kepada kami niku nopo? Yakni tafsirnya kitab Al-Quran. Jadi kita percaya, kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Terus wama unzila ila Ibrahim, dan iman lagi dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Sahifah-sahifah, lembaran-lembaran sing diturun ke Allah Ta'ala datang Nabi Ibrahim pun kita beriman. Napa ma unzila ila Ibrahim? Apa yang diturunkan kepada Ibrahim? Yakni suhufnya yang berjumlah 10, yaitu lembaran-lembaran saking Allah Ta'ala, dawuh-dawuh saking Allah Ta'ala wahyu sing wonten ing lembaran-lembaran suhuf yang berjumlah 10. Jadi sing tinggene Nabi Ibrahim niku pikantuk suhuf berjumlah 10. Mula tinggene salah satu dawuh suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kula jenengan harus mengimani itu. Lah napa bentuke? Lah niku mangke kita alon-alon kita ambilkan salah satu contoh. Wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbat. Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Siapa anak cucunya? Anak cucu mereka adalah anak-anak Yakub yang berjumlah 12 orang. Jadi sing paling istimewa generasi ke generasi 4 secara berurutan menika pancen keturunannya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf. Jadi 4 jenjang nasab, garis keturunan 4 niki. Gitu. Jadi dari Nabi Yusuf niku sinten mawon? Yusuf, terus bapake, terus mbahe, terus buyute. Gitu. Niki sedaya napa? Dadi napa? Dadi nabi. Niki istimewa. Nggih, niki istimewa. Terus dari terakhir Nabi Yakub itulah teng mriki sing dipun sebat asbat. Cucu-cucunya atau keturunan dari Ibrahim ke bawah
sampai dumugi Nabi Ishak, Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub lah teng mriki sing dipun sebatke mereka adalah anak-anak Yakub yang berjumlah 12 orang. Jadi putra Nabi Yakub itu berjumlah pinten? 12 orang dari 2 ibu yang berbeda. Nggih. Maka cerita sing paling sempurna, sing paling berurutan dalam satu paket surat, satu surat niku namanya surat Yusuf. Niku ceritane komplit awal sampai akhir diceritakan teng mriku. Adapun cerita-cerita nabi yang lain menika terpenggal, terpencar teng kene berbagai macam surat. Surat niki wonten, surat niki wonten, surat niki wonten, mboten komplit dalam satu paket. Lah Nabi Yusuf wonten teng mriku. Lah sinten mawon 12 orang itu 12 orang itu adalah Yusuf, Bunyamin, Rubel, Yahuda, Sam'un, Lewi, Dan, Naftal, Jad, Rabalon, Tasjur, dan Dani. 12. Oke. Dan itulah yang dikatakan sebagai Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel niku Yakub. Jadi Bani Israel adalah keturunan Yakub. Pinternya gak umum, gitu. Sampai sekarang pinternya masya Allah. Sebabnya kok pinternya luar biasa? Sebab salah satu pengaruh gennya memang gennya pilihan, yaitu keturunan sinten Nabi. Terus ditopang ke bawah sampai Nabi Musa. Saat itu terus memiliki keistimewaan lain, ditopang dengan gizi yang dimakan, makanan yang bergizi, yaitu pada waktu peristiwa di bukit atau di lembah Tih. Nah, teng mriku pikantuk napa? Makanan namanya manna dan salwa. Makanan dan minuman surga. Bagaimana ngantos sakniki wonge mboten pinter-pinter. Gitu. Bandingke karo awake dhewe ini sing dimakan apa? Pohong nggih. Kangkung, tales. Apa itu ndak bagus? Oh bagus. Nggih, bagus niku. Ning luar biasane Bani Israel ketika sampai di generasi Nabi Musa. Cerdas, sehingga makanan-makanan itu juga ada pengaruhnya terhadap kecerdasan. Ngoten nggih, aja mung sekedar sing penting wareg, aja. Wareg iku yo ning nak kepengin mendapatkan generasi istimewa, lah salah satunya makanannya juga harus thayyibat, harus halal dan bergizi. Suhuf itu sebenarnya diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karena mereka berpegang teguh kepada suhuf itu, maka mereka tunduk patuh kepada hukum-hukumnya, dan seakan-akan suhuf itu diturunkan kepada mereka pula. Jadi jenis yang dituruni suhuf niku namung Nabi Ibrahim. Tapi keturunan ke bawahnya itu karena tunduk pula tenggene suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu Gusti Allah yang diturunkan yang Ibrahim, maka akhirnya semuanya kayak mereka juga mendapatkan suhuf secara langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Taurat. Wa Isa, dan Isa, yaitu kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, yaitu kitab-kitab dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada mereka. Niki didikan kagem kula jenengan. Ini didikan kagem kula jenengan bahwa orang Islam itu tidak pernah ada anjuran yang namanya fanatik kelompok. Betul wonten. Itu dicela, dikecam oleh Allah Ta'ala bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok akan bangga dengan kelompoknya,
Itu kok terus lah iku pancen dawuh Gusti Allah wae wis ngono kuwi kok mboten. Ini kecaman Allah. Kula jenengan harus meminimalisir itu. Nggih. Ampun fanatik tinggene satu kelompok, satu organisasi atau satu apapun. Nah, pancen kuwi bener ya katakan bener, dan ini berat sekali. Beda dengan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani mengatakan pripun? Laisatin nasoro ala syai. Ini kata orang Yahudi loh. Wong Nasrani itu opo Nasrani iki. Itu kan? Sehingga ketika Nasrani dikatakan opo, bagaimana diremeh kayak gitu, maka Nasrani punya nabi kan sinten nabi ini, Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa juga diremehke sama Yahudi. Ngoten. Lah wong Nasrani mengatakan bagaimana? Sami laisatil yahudu ala syai. Yahudi ki apa? Lah ketika Yahudi diapake gitu, diremehke sama orang Nasrani, maka pripun? Sama saja dengan meremehkan apa yang jadi panduannya, yaitu Taurat, dan apa yang menjadi siapa yang menjadi pemandunya, yaitu Nabi Musa. Lah nak kula jenengan pripun? Nih garis besare. La nufarriqu baina ahadim minhum. Nggih. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka. Boten. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka. Tek Nabi Musa, tek Nabi Isa, tek Nabi Ishak, tek Nabi Yakub, tek Nabi Ismail. Ngeten nggih. Jadi Nabi Ibrahim punya sinten? Punya Nabi Ishak yang akhirnya menurunkan sinten Bani Israel. Nabi Ibrahim punya lain namanya Nabi Ismail yang akhirnya menurunkan bangsa Arab. Sehingga aslinya bangsa Arab dengan bangsa Israel itu adalah bersaudara. Nak diunggah kayak gitu, dinaike nyambung tinggene Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Tapi lagi-lagi loh ya, lagi-lagi dulur dulur Allah meletakkan hasud di antara akhwan, di antara dua bersaudara. Ini pun ketetapannya Gusti Allah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini pun ketetapane sunnatullah ki ngono kuwi. Sunnatullah ki ngono kuwi. Bahwa yang namanya bersaudara itu Allah meletakkan di antaranya nama mau hasud. Hasud niku iri niku nak dekne seneng awake dhewe malah susah, nak dhek susah malah awake dhewe seneng. Iku wis gawan bayi welek ngono kuwi. Ngoten nggih. Jadi akhirnya ya wis ora iso tentrem sampai sekarang. Lah, terus jenengan terus padosi malih. Karena ternyata ke atasnya juga ada faktor nopo? Faktor sejarah. Sejarah ya nopo? Qabil kali nopo? Habil. Saudara enggak itu? Saudara. Hanya perkara-perkara itu terus akhirnya dibesar-besarkan, gitu. Dibesar-besarkan terus akhirnya terjadi permusuhan. Lawang Islam pripun? Al muslim akhul muslim. Lah ini hati-hati nih. Al muslim akhul muslim. Satu muslim satu, saudaranya muslim yang lain. Hati-hati. Oh, nak ngono di antara sesama muslim di situ ditaruh Allah sebagai ujian namanya hasud. Loh, namanya hasud. Maka harus waspada. Orang kok terus pancen wis gawan bayi ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Nggih, niku kula jenengan kudu waspada. Iki koreng iki. Ini koreng. Ini borok ini. Lah kula jenengan maka kudu ngerti korengnya masing-masing. Korengnya orang muslim napa? Ada hasud di antara keduanya. Sehingga nek wis ngerti korengnya di mana, kelemahannya di mana kan sakit waspada. Lah wong sing sakit nih koreng itu di kepala ditambani ning dengkul 5 hari ora. Ya betul iso. Maka harus ketahui, oh ini korengnya ini di lutut. Maka obatono di lutut.
Begitu nggih. Lah kula jenengan sami sesama muslim itu Allah meletakkan hasud. Meletakkan iri dan dengki. Jadi kalau ada seorang saudara muslim yang lain itu dikasih kenikmatan oleh Allah apapun bentuknya, boleh jadi sesama muslim yang lain itu tidak suka. Lah ngerti nek wis ngerti korenge kula jenengan teruskan introspeksine dadi ngene, aku ki aja ngono kuwi gitu loh. Adapun mereka seperti itu dekne dicoba oleh Allah gak kuat berarti. Tidak kuat nopo? Tidak kuat menerima anugerah namanya al-Islam ada dalam dirinya. Dan kula jenengan harus tahu ini hati-hati loh, koreng loh, ini koreng loh. Ini koreng loh, maka harus waspada. Pripun? Nah ada saudara muslim yang lain mendapatkan kenikmatan apapun itu, dohir dan batin, maka kula jenengan harus menolak, waspada itu. Awas, hati-hati. Kula aja susah sebab dia seneng loh ya. Dia mendapatkan musibah terus awas loh. Kula aja seneng loh sebab dia susah loh. Jangan. Nah terus pripun? Berbahagialah dengan kebahagiaan sesama muslim. Bersedihlah karena kesedihan sesama muslim. Nah niki ketika kula jenengan mendapatkan satu pengetahuan itu, terus mohon sama Allah supaya bisa menerima ujian itu. Sebab niku ujian, Kang. Niku ujian. Nggih, Allah meletakkan hasud di antara napa? Dua saudara itu. Maka sering kula aturke, hasud itu biasanya niku satu pekerjaan yang sama, satu profesi yang sama. Lah napa niku? Ya wong tani hasute ya karo wong tani. Pedagang ya hasute dengan pedagang. Pejabat hasute juga dengan pejabat. Ustadz hasute dengan ustadz. Kiai hasute dengan kiai. Wes niku hati-hati. Sing penting kula jenengan ngerti ini ujian, ini cobaan, muga-muga kuat. Jangan sampai kula jenengan terkena sifat napa wae namanya? Hasud. Ngoten nggih? Sifat hasud. Lah, caranya bagaimana? Kiatnya bagaimana? Supaya hasud itu tidak masuk ke dalam hati. Berat niku, Mas. Berat niku. Lah, cek-cekane niku jane rada gampang jane cek-cekane. Kalau ada seseorang menceritakan orang lain yang kita hasuti gitu kan, atimu deloken. Atimu deloken. Menceritakan tentang kenikmatannya dia yang diterima oleh dia, atimu tekoki, piye atimu piye? Seneng apa ora? Lho, kan ketinggal to. Waduh, aku kena hasud iki. Aku kena penyakit hasud. Yang kita hasuti itu atau saingan kita yang kita hasuti, yang kita dengkeni niku kok mendapatkan musibah. Mbah tiba, mbah anake lara, mbah bojone sing gerah, mbah apa dekne bangkrut segala macam. Awakmu ndang ditekoki, piye? Kowe seneng apa sumelu susah? Nah kira-kira seneng, Allah hasud ning atimu kowe. Nah, cek-cekannya kan gampang. Nggih. Lah sing berat itu wis ngerti bahwa itu salah, malah tetap dijalanke, bahkan bangga, dipupuk terus akhirnya menjadi hasud ini berkembang biak yang luar biasa. Lah kiat-kiate niku pripun kiat-kiate? Lah kiat-kiate napa wau? Maka pujilah dia, sanjunglah dia ketika dia tidak ada di depan jenengan. Ngeten nggih. Jadi pamane ikhwan niki hasud sama Soleh Masrur atau sebaliknya lah, Soleh Masrur hasud sama ikhwan, podo-podo ustate. Nah, iki podo-podo ustate. Lah, ikhwan ini kalau pas tidak ada, kula niki usahakan untuk ngelendek dengan berbagai macam dia punya kegiatan aktivitas, sanjunglah dengan kehebatannya dia, dengan kedermawanannya dia, dengan keikhlasannya dia, dengan mujahadahnya dia, dengan keteguhannya dia dan segala macam. Lah nak sakit ngoten lama-lama itu hasud akan terkikis.
Sebab niku hasud niku berat kan. Ya, hasud niku berat. Hasud niku piyambakipun yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hasud, iri itu piyambakipun bisa memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan kula jenengan, pahala sholat kan kebaikan, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala sedekah, itu kebaikan. Itu kebaikan itu dengan hasud itu bisa dihabiskan, dimakan layaknya menghabiskan dan memakannya api tinggine kayu bakar. Subhanallah. Sehingga nanti banyak sekali mungkin kula panjenengan ini nanti ketika nanti di akhirat, di yaumal hisab, di hari penghitungan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe niki rumangsane wis duwe akeh, lha ganjaranku akeh. Ya toh, ganjaran poso, ganjaran salat, ganjaran baca Quran, ganjaran ini dan itu. Ning jebule niku kari suwitik. Loh, lha iki terus dono ngendi niki? Gak ngertine dicaploki klok. Dicaploki napa? Ya dicaploki karo sing jenenge makhluk namine napa? Hasud. Nauzubillah min dzalik. Lah ngeten niki penting diketahui kagem kula jenengan. Lah niki berpijak saking mriki wae. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak fanatik terus ning Quran tok kita percaya, ndak. Terus ning Kanjeng Nabi Muhammad tok sing kita percayai, ndak. Kita pun percaya tinggene sinten wau? Tinggene ma unzila ilaina, ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa ma utiyan nabi wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim. Ngoten nggih. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka. Maka Ratib Haddad salah satu ini mengajarkan kula jenengan teng mriku. La nufarriqu baina ahadim minhum wa qalu sami'na wa ata'na dan seterusnya. Nggih, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih dan seterusnya. Kullun amana billah, kita semua iman kepada Allah, wa malaikatihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusuli dan rasul-rasulnya Allah. Jadi bukan hanya satu rasul, bukan banyak rasul. Ya toh, banyak rasul. Maka tenggene salah satu napa? Tenggene salah satu kitabnya beliau Syekh Nawawi Banten ini ada syarah namanya Syarah Sulam Safinah, Safinatun Najah. Namanya kitabnya namanya Kasyifatus saja. Lah, maka kula pados kene iki, kula carikan ben kula jenengan sedikit banyak mengetahui apa yang diberikan Allah tenggene Nabi Ibrahim, apa yang diberikan Allah tenggene Nabi ini dan itu. Apa isine tenggene Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa niku napa? Maka tenggene Syarah Sulam Safinah, karena tafsir Munir niku nggih hasil karya beliau juga kan, sehingga nyambung gitu. Maka wonten dawuhipun sinten niki? Tenggene sohifahnya Nabi Ibrahim. Niki sohifahnya tenggene suhufi Nabi Ibrahim. Niku wonten dawuh ngeten. Wahai penguasa yang tidak kuat menerima ujian. Wonten dawuh ngoten. Inni lam ab'athka litajma'ad dunya
ba'daha ala ba'din walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum fa inni la arudduha walau kanat min fammi kafir katanya. Niki wonten teng kene sahifahnya Nabi Ibrahim. Wahai penguasa yang zalim, berarti dia tidak kuat menanggung anugerah napa? Nikmat napa? Kekuasaan. Sesungguhnya kamu tinggi sahifahnya Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berikan kekuasaan itu bukan untuk litajma'ad dunia ba'daha ala ba'din, untuk mengumpulkan kekayaan dunia terus bertumbuk-tumbuk supaya kamu menjadi kaya. Ora kaya ngono kuwi dawuhipun Gusti Allah tenggene sahifahnya Nabi Ibrahim. Walakin ba'astuka litaridda anni da'watal mazlum. Tapi aku kasih kenikmatan kekuasaan supaya kamu membela orang yang teraniaya. Litarudda anni da'watal mazlum fa inni la arudduha, karena aku tidak akan menolak doa dari orang yang teraniaya walau min fammi kafir, walaupun itu keluar dari mulutnya orang kafir. Oh dahsyat teng mriki. Dados berarti dari sini terus akhirnya ada dalam satu komunitas, dalam satu kebangsaan bangsa ngoten kan. Berarti kan terus ana wong Islami, ana wong non Islam, ada wong sing beragama tauhid, non tauhid kan begitu. Gitu. Lah, ada penguasa itu kangge napa? Penguasa itu dikasih kenikmatan oleh Allah kekuasaan untuk membela orang-orang yang dizalimi, yang dianiaya. Bukan untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan kekayaan. Karena harus hati-hati. Allah mboten badhe menolak doa permohonan dari orang yang teraniaya. Walaupun permohonan itu dawuhnya walau kanat min fammi kafir. Walaupun doa permohonan itu keluar dari mulutnya orang kafir. Didhawuhi ngoten Nabi Ibrahim tenggene sahifah, tenggene lembaran-lembarannya itu. Lah kula jenengan wong wau dipun dawuhke kok. Dawuhke pripun? Wa ma unzila ila Ibrahim. Kita pun percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti kula jenengan harus juga ngestokke iki. Nggih, sami. Nggih, sama. Wonten dakwah malih. Ajibtu liman aikona bil maut kaifa yafrahu. Aku heran bagi orang yang meyakini kematian itu sesuatu yang pasti, bagaimana dia itu kok bersenang-senang. Kowe kok terus senang-seneng hehe cengenges sak karepmu dhewe. Kowe ku rak wis yakin ana mati to? Bahwa kematian niku, sakniki niku akeh sing mati dadak nggih. Mendadak di mana-mana. Masya Allah. Luar biasa. Maka wonten malih tenggene salah satu dawuh Imam sinten Syekh Nawawi Banten itu salah satunya Allah akan menjaga minal maut fuj'ah, kematian yang dadak niku. Salah satu ini istiqomahkan mau tidur basmalah berapa kali? 21 kali. Usahakan setiap badhe sare salah satu yang kula jenengan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dijaga dari kematian yang mendadak. Nak pas sujud ya enak kan? Nggih. Lah pas kira-kira padu karo tangga atau keselak mati ngono piye? Lha kira-kira matine sok napa khus. Lah ya syukur lah. Gitu. Dan lagi kira-kira lagi adu pitik ngene. Adu jago lagi sorak-sorak seneng kesandung mati. Lho nggih lha mboten. Maka salah satu ini napa? Salah satu thariqah yang kula jenengan lampahke ngendikanipun Mbah Nawawi Banten adalah napa wau? Istiqomah kan membaca basmalah mau tidur ping pinten 21 kali. Gampang napa abot? Abot napa enteng?
Wabot banget no, sing akeh niku borem kok Kang. Oke lho mboten, sing kathah niku angger nipu ya merem, ana sing hebat bocas ya enek. Nggih, angger nipu ya ngeces, ana sing hebat neh borok. Apa? Angger nipu ya ngorok. Apa tegar? Oh, hati-hati nggih. Nah, dados tenggene saifahnya Nabi Ibrahim wonten dawuh, saifahnya Nabi Musa, ngapunten. Saifahnya Nabi Musa, wow salah satu contoh saifahnya Nabi Ibrahim. Napa Ibrahim. Saat ini tenggene saifahnya Nabi Musa, salah satu ini kados ngeten niku. Heran aku. Ana wong yakin mati itu pasti kok. Bagaimana kaifa yafrah? Bagaimana dia bersenang-senang? Nggih, bagaimana bersenang-senang? Ajibtu liman ayqona binar kaifa yadhak. Aku heran, gumun aku terhadap seseorang yang meyakini adanya neraka, tapi bagaimana dia cengenges-cengenges. Bagaimana dia itu tertawa terbahak-bahak, yadhak, Masya Allah. Niki dawuh Gusti Allah tenggene sahifahnya Nabi Musa. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Heran aku. Nang wong sing sudah melihat dengan mata kepala sendiri terhadap dunia dan molak-malik dunia dan perputaran dunia, kadang di atas, kadang di bawah, nggih. Kadang bati, kadang rugi, kadang dapat, kadang ndak dapat. Lah terus dia jawab gini, kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia merasa tenang dengan dunia itu? Ya sudah, jangan merasa nyaman dengan dunia. Gitu. Masya Allah. Niki salah satu dawuhipun Allah Ta'ala tinggal ini sahifahnya Nabi Musa. Ajibtu liman ayqona bil qadar tsumma yat'ab. Heran aku terhadap seseorang yang meyakini adanya takdir tapi dia mencapekkan diri. Sudah ada takdirnya, itu sudah ada. Ukurannya itu sudah ada. Maka jangan capek itu kan ketika yang paling berat itu capek hati dan fikir. Nggih? Itu berat sekali daripada capek fisik. Maka seseorang itu bekerja secara zahir, ikhtiar, itu silakan. Nyambut gawe, gitu. Bertani, nandur lombok, pas waktu panen ora payu. Kowe sakniki nggih napa mboten? Halo, wis kuatung bercapek-capek. Lah kok kowe terus mencapekkan hatimu ki ngapa? Iku wis ana takdire kok. Kowe urusanmu usaha diopeni sing temenanan, disyukuri, ada hasilnya gak payu. Iku ana urusane rezeki jenenge takdir. Ngoten to? Ada takdir yang namanya kematian. Ada yang sakit diobatke. Apa setiap yang diobatke itu mesti waras? Lah setiap yang diobati pasti sembuh, gak ana wong mati. Wong sing ngobati dhewe ya mati kok. Gitu kan? Maka ada yang sakit obatke. Terus akhirnya kula jenengan setelah mengobatkan fatawakkal Allah. Nggih, pasrahke bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki banyak sekali nggih saifah-saifah tenggene Nabi Musa, tenggene Nabi Ibrahim. Ngoten nggih. Insyaallah lain waktu kita lajengaken malih berkaitan dengan salah satu keterangan-keterangan yang ada tenggene saifah-saifahnya Nabi Musa maupun saifah-saifahnya Nabi Ibrahim. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.